Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan belajar menavigasikan dari Jeprem ke Jeprem yang lain. Eh, di sini saya telah menyiapkan tempat kotak ini buat diisi sama palet. Nah, bagaimana sih cara menavigasikan dari Jeprem ke Jeprem yang lain? Nah, kita awalnya harus buat 4 layar ya. Ini buat layar utama, kemudian buat layar 1, layar 2, layar 3. Nah, buat layar utama ini buat diisi sama untuk perintah-perintah untuk masuk ke layar 1, layar 2, layar 3-nya. Gitu. Misalkan kita buat gini nih. Kita masukin menu bar, kemudian kita hapus aja ininya, kita ganti aja namanya ini navigasi. Navigasi. Kemudian kita masukin menu dulu. Nah, kalau udah masukin menu, nah kalau misalkan klik navigasi, ini akan muncul menu lagi. Kita buat menu item ke sini. Nah, gitu. Kita buat 3 ya. Kemudian ini misalkan namanya kemana nih gitu. Nah, ini misalkan katakanlah panel 1. Layar apa panel ya? Panel aja lah. Panel. Ini mah namanya bebas ya, terserah kalian mau panel, layar, urutan, bebas lah. Yang penting ini namanya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke shortcut gini, jangan panik, kita klik edit, kemudian klik view, kemudian show editor toolbar gitu. Kemudian kalau masuk ke sini kita klik lagi design gitu. Misalkan ini mah ya kalau yang belum tahu. Kemudian klik ini panel 3. Nah, kita buat 3 ini ya, 3 menu. Terus kemudian mau apa lagi nih kita buat panel, tambahin panel ke sini. Kalau misalkan gak kelihatan, aku suka di border. Nah, dikasih line border gitu. Nah, gedein aja. Nah, segede gini lah. Kemudian kita buatnya 4 panel. Kasih border lagi sama. Kemudian panel lagi, kasih border, line border, set. Ini mah tinggal sesuaiin aja lah, gampang. Kemudian panel lagi, I have a panel, pen. Kemudian tinggal geser gitu aja. Jangan lupa bordernya, line border. Oke, geser. Kalau udah gini mah tinggal masukin apa namanya, label. Nah, label ini mau di mana kira-kira pantasnya. Nah, kita kopas aja lah ya, biar cepet. Nah, ini misalkan namanya button. Kita buat button. Kemudian ini label. Ini namanya apa ya? Kita navigasikan radio button. Radio button. Oh iya, ini saya ngerekam di OBS ya, teman-teman. Ini rekomen banget kalau misalkan mau buat presentasi atau apa, rekamnya di OBS. Kemudian buat combo box. Nah,
Kalau misalkan udah gini, kalau tulisannya gak kelihatan tinggal gedein aja. Nah gitu, pasin lah. Kita masukin aja, kan ini buton ya, kita masukin aja buton. Nah ke sini, sip. Kita masukin lagi buton. Kemudian masukin lagi buton, 3 aja lah ya. Kan ini namanya juga U-layer, ini juga harus U-layer. U-layer 1. Kemudian U-layer 2. Kemudian U-layer 3. Sip. Kita tambahin ini kan label, berarti label lagi. Kopas aja. Kemudian kopas lagi ke bawah. Kita namain U-layer 1. U-layer 2. U-layer 3. Sip. Tambahin, kan ini radio button, berarti kita harus masukin radio buttonnya. Tambahin, kemudian masukin. Sip. Kalau udah masuk gini, kita tinggal nyesuaiin, ganti nama seperti biasa, U-layer 1. Kemudian U-layer 2. Kemudian ini U-layer 3. Sip. Kan udah mepet-mepet nih. Kemudian kita masukin combo box. Nah yang ini, set, udah simpen aja gitu. Nah ini kalau misalkan mau buat aplikasi mah harus lebih rapi lagi nyimpennya. Ini mah hanya contoh aja. Kita masuk, kalau mau namainnya bukan di sini kalau misalkan combo box ya, tapi di sini. Nih di model. Namainnya U-layer 1, U-layer 2, U-layer 3. Sip. Nah kalau udah gitu kita cek. Nah ini kan masih keklik semua ya, nanti kita edit lagi di source code-nya. Nah untuk ini gimana, apa kabar? Nah kita klik 2 kali. Kita kopas ukurannya, kemudian paste ke sini. Gitu. Sama ke sini juga. Ke sini juga sama. Nah, di U-layer 1 kita masukin panel. Kita kasih nama aja apa ya namanya, ini panel, ini layer 1 ngabs, itu aja lah. Ini juga sama panelnya. Kemudian masukin label, kita kasih nama ini layar lagi, layer, ini layer 2 ngabs. Aku pakai laptop temen jadi agak kagok, itu aja. Kemudian sama di layer 3, tambahin, kemudian masukin label, kasih nama ini layer 3.
ngabs. Sip lah. Kemudian cara navigasinya gimana? Gini. Kita klik navigasi, kemudian U panel kita klik, kemudian klik kanan atau misalkan klik 2 kali juga bisa ke action performer. Kemudian kita hapus ininya nih, todo add your handling code here. Nah, artinya ini masukkan kode kamu, gitulah. New, kemudian ke tujuannya kemana nih? Misalkan ulayer 1, kemudian kasih tutup kurung, kasih set visible, kemudian kasih true. Udah gitu. Kemudian lakuin juga ke panel 2 sama. Kasih new, kemudian layer 1, kemudian kasih tutup kurung, spasi, kemudian set visible true. Gitu guys. Kasih tutup kurung, jangan lupa kasih tanda 1 koma. Nah, kalau misalkan ada yang gini, yang gini itu berarti ada yang salah sama source code kita. Yang salahnya di mana? Kita cari sama-sama. Set visible. Nah, berarti i-nya gede nih. Dihapus sama ganti i kecil. Oh, kan bisa berarti. Gitu guys. Kemudian kalau gak mau lama, kita kopas aja guys. Kita kopas aja, masuk lagi ke desain, klik 2 kali, kita masuk ke U panel 3. Nah, kopas aja guys. Gitu guys. Nah, kemudian kita coba render lagi, run. Semoga bisa ya. Tunggu sampai muncul ada di sini. Nah, ini kita klik navigasi, klik kemana nih? U panel. Nah, masuk layar 1 ngab. Kemudian udah ya. Kemudian kalau misalkan mau konekin ke ke ini, kita masukin saja ke klik label lagi, kemudian event, kemudian kalau nggak klik 2 kali aja. Nah, ntar kita cari dulu ininya. Kita cari dulu cara masukinnya ya guys. Ke label juga sama itu masukinnya. Kita klik fokus ke mouse clicked, enggak dong. Ini ke misalkan yang ini aja nih. Yang ini aja ya, action performance. Nah, ini juga sama masukinnya ke sini. Nah, gitu guys. Masukinnya tinggal kopas aja, mau ke layar 1 misalkan gak apa-apa. Kemudian kita klik lagi ini, kemudian event, action, kemudian ke sini lagi. Nah, ini misalkan mau ke layar 2, kita
kita ganti aja ininya ke layar 2 gitu guys. Kemudian kalau misalkan mau ini, kita klik aja ke layar 3. Nah gitu. Nah kan kalau misalkan layar mah gak bisa ini ya, gak bisa action, berarti harusnya ke mouse clicked. Bentar, misalkan ini kita kasih ke ini, ke action, kemudian mouse clicked. Nah gitu guys. Nah mouse clicked di sini kita kasih ini juga sama. Shortcutnya juga agak pada jauh beda ya. Kemudian ini juga sama, ke mouse clicked, ininya hapus. Misalkan ini mau ke layar 2 aja, kita ganti aja ke layar 2. Kemudian layar 3 juga sama, ambilnya mouse clicked. Udah, kalau misalkan ini tinggal hapus set. Nah gitu guys. Nah kalau udah, kita coba run yang sudah kita buat, run file, kita tunggu sampai muncul. Oke, nah jadi misalkan kalau misalkan klik ini, set, ini masuknya ke layar 1, set, ini masuknya ke layar 2, ini masuknya ke layar 3, ini masuknya ke sini. Jadi mouse clicked ya. Nah misalkan kok gak ada gambar tangannya sih, gampang, kita ubah aja di sini. Kursornya kita ganti sama hand cursor lagi, hand cursor aja lah udah. Nah ini kita ganti sama hand cursor. Nah gitu. Jadi nantinya yang tampilnya gambar tangan lah, nanti sekalian sama radio button. Oke, kita masuk ke radio button. Ini justru yang beda tuh ini tuh tantangan terberat dalam tantangan terberat kedua lah dalam source code ini. Sebelumnya kita harus kasih ini dulu, variabel name-nya dulu. Misalkan ini RBO 1 lah ya gitu. Kemudian ini RBO 2. Kemudian ini RBO 3. Oke, kalau udah, kita bikin source code-nya. Klik 2 kali. Kemudian kita bikin dulu cara memanggilnya guys. Tab biar rapih, enter. Kemudian kita bikin source code-nya prepaid void. Kemudian bentar aku ingat dulu ya, prepaid void. Kemudian apalagi, radio reset kalau nggak salah ya, radio reset, prepaid void, radio reset. Kemudian boot button, enggak deh, kita coba kasih tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal kalau dalam matematika gitu ya. Kita kasih yang tadi sudah dikasih ini RBO 1, kemudian bentar lupa lagi, RBO 1, kemudian set selected, kemudian kasih tutup kurung. Kan tadi true, ini false,
pause, udah tutup kurung udah deh. Kemudian kita bikin lagi RBO2, kemudian selected, kemudian pause tuh udah. Kemudian RBO3, kan kita buatnya 3 ya, berarti RBO nya harus 3. Selected, kemudian pause, sip, udah. Ininya kita buang aja guys. Nah, sisainlah seginilah biar ada seni-seninya. Kemudian kalau misalkan udah, kita klik lagi di sini, kita hapus ininya, kemudian radio reset, kemudian buka kurung, kasih tutup, kemudian RBO1, kemudian enggak, kasih titik dulu dong guys, selected, kemudian kasih tutup, true, ini true ya. Kemudian ini juga sama, ke bawahnya kita kopas aja guys. Kalau true atau false itu buat memanggil apa yang kita program. Kemudian kalau misalkan udah, kita run, kita coba run, mana run? Hey run. Nah ini kita coba run, apa ya hasilnya? Jeng. Nah ini kan tadi tuh gak ada tangannya, sekarang ada tangannya tuh. Sekarang kalau misalkan kita klik layar 1, ntar guys, ini masih gini, berarti ada yang salah sama source code-nya. Berarti kita harus bikin source code-nya lagi. Bentar ya guys. Oh, ini juga masih belum bisa. Kemudian source code-nya udah gini, pause. Iya, perasaan ini udah bener deh. Tapi kita coba run lagi. Void radio reset. Iya, prepaid void radio reset. Kemudian oh gitu guys. Jadi kita tuh kalau misalkan ininya masih nyatu, kita hapus dulu. Kemudian kita klik lagi di layar 2. Nah gitu. Nah kalau misalkan ini bisa, kita kopas aja, kemudian robo 2. Nah kita sama lagi. Untung aku pinter guys, anjay. Enggak lah, aku juga masih belajar. Ini tuh hasil dari mata kuliah, aku iseng aja upload di sini buat kenangan aja nanti kalau udah lulus gitu. Oke lah. Nah sekarang baru bisa nih kita run file. Oke, kita klik ini bisa tuh, ini bisa. Nah jadi kita tuh bisa milih salah satu di antara ketiga ini gitu. Kalau misalkan layar 1 masuknya ini layar 1, layar 2 ini masuknya layar 2, layar 3 ini masuknya layar 3 gitu guys. Nah yang sekarang tuh kita mau ngoding yang ini nih,
Ini tuh penanganannya agak aneh guys. Kita tuh harus bikin codingan yang lebih mantap lagi. Nah, kalau misalkan kan mau navigasi combo box tuh ada dua kalau nggak salah ya. Pas ngehafal tuh ada index sama item gitu. Itu juga codingannya beda. Kalau misalkan combo boxnya yang mau yang item, ini enggak deh, jangan yang item, kita buat yang ini dulu deh, yang index dulu. Index tuh kan bikinnya pakai integer ya. Integer tuh berisinya bilangan tuh dari 0 sampai 2 lah gitu. Misalkan kita masukin integer x, kemudian kasih sama dengan, kemudian bentar ininya juga belum dikasih ini ya, belum dikasih variabel name. Nah, ini kita kasih cb123. cb itu combo box gitu. Nah, kemudian ini cb123, kemudian get selected. Nah gitu. Ini kalau misalkan ini mau indeks ya. Nah ini kan udah tampil juga tuh, berarti tinggal indeks gitu. Kita kasih tutup turun aja, kita tutup guys, itu udah jadi. Nah kalau misalkan ini kan masih bentuk ini ya, bentuk bungkusan, kita tuh harus switchnya gimana nih? Nulis switch gimana ya? Switch gitu? Enggak switch gitu guys. Switch kemudian buka kurung X. Nah jadi ini tuh mau membuka si X ini gitu. Kita kasih buka kurung aja, kemudian cache 0 kita ya, ini namanya cache 0 ya, cache 0. Kemudian misalkan kita masukin new, kemudian layer 1 set, kita kasih titik dulu, set visible, kemudian true gitu, kemudian kasih tutup. Nah berarti benar ya guys. Kemudian kita kan ada jeda berhentinya gitu kan, berarti kasih break, berak lagi, nah kemudian masuk lagi ke cache 2 nya biar rapi. Cache 2, cache 1 lah kali. Ini new layer 2 set visible, kemudian true, kita kasih tutup, kemudian break gitu guys. Ngerti lah ya, gak perlu dijelasin berkali-kali. Cache 2, kemudian kasih new layer 2, layer 3, jangan 2 terus, set visible, true, kasih tutup, kemudian udah deh. Nah kalau misalkan ada yang error gini tuh, kita tuh cari masalahnya di mana. Kalau misalkan error ada yang gini tuh emang paling susah tuh, kan berarti ini kurang. Kalau misalkan gini ya mah ya susah, kurang tanda kurung aja, kalau salah huruf juga ini bakal masalah.
melelahkan emang. Salut deh yang expert sama yang ginian. Nah udah, kita running, kita lihat, kita running, sip. Kita tunggu aja nih hasil runnya kayak gimana. Nah ini kan, nah ini layar 1 ngabs katanya gitu, ini layar 2 ngabs gitu, kemudian ini layar 3 ngabs gitu. Udah deh beres. Kemudian Kang bisanya gimana kalau misalkan mau masukin ini kan indeks ya, gimana kalau mau masukin item? Tak coba ya, ini kan itemnya harus ada kesananya gitu, itemnya mau ditampilnya mau apa gitu. Nah tapi kita cobalah codingannya gitu, minimal codingannya kayak gimana. Berarti kalau mau nampilin item tuh ininya harus string itu hurufnya besar kayaknya deh. String X, berarti ininya get selected item. Kemudian ininya jangan kasih tutup kurung, kasih. Kemudian perasaan kasih titik deh, kasih spasi dulu, string, kasih tutup kurung, kasih tutup. Nah betul kan, switch X ininya berarti cache-nya prem ke Gprem 1 ke Gprem 1. Nah lupa ngasih tanda kurung lagi aku, ininya tanda, nah gitu. Nah ininya kesana ke bawahnya mah sama di break, cuman ini mah kan buat nampilin nilai, misal kalau yang tadi mah ya. Nah ini mah kalau mau nampilin item apa yang mau kita tampilin. Ini misalkan Gprem 1 ya, ini kemudian Gprem 2, kasih tanda jangan lupa Gprem 2, ini ketinggalan F nya, Gprem 2, kemudian jangan lupa ditutup pagarnya sama layar juga gini. Kemudian yang ketiga, kemudian Gprem 3, salah. Nah gitu, kita coba running seperti biasa, kita coba running, kita tunggu sambil melempengkan cangkeng guys. Nah kalau misalkan udah, kita lihat, iya soalnya kan harus ada yang ditampilin, jadi gak bisa tuh kan. Tuh kalau misalkan ini mah bisa milih salah satu, kemudian ini layarnya bisa tampil juga sama, ini mah mouse klik, kemudian ini mah bisa nampilin ini, kemudian nampilin ini. Nah gitu doang. Kalau misalkan mau nampilin indeks pakai integer, mau nampilin item pakai string gitu. Gitulah guys. Terima kasih yang sudah menonton. Ini mah cuman pembelajaran sedikit saja ya, barangkali kepake juga syukur alhamdulillah. Cuma sharing ilmu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu, dadah.